Gila Depia tampil menggila di Weekend Open Air 2024, festival metal terbesar di dunia. Bawakan 21 lagu Queen, Dewa 19, feat. Jeff Scott Soto gelar konser Almost Queen. Karena judi, investasi hingga gaya hidup, cek deretan artis terjerat utang biliaran. Video syur pun sampai tersebar. Cek deretan artis cantik yang diduga tak ragu selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini, Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Band metal asal Aceh, Gila Depia, sukses mengguncang panggung Weekend Open Air 2024. Band yang dihuni Madon sebagai vokal, Reja sebagai gitar, Aan sebagai gitar, Sinjo sebagai bass, dan Olel sebagai drum ini memakai pakaian tak biasa hingga mencuri atensi para metalhead. Selain mengenakan baju tradisional Aceh, mereka juga memainkan alat musik khas provinsi berjuluk Serambi Mekah tersebut, seperti Rapai dan Soreni Kale. Band metal asal Aceh, Gila Depia, sukses mengguncang panggung Weekend Open Air 2024. Sekedar informasi, Weekend Open Air 2024 merupakan festival musik metal terbesar di dunia yang berlangsung di Jerman. Penampilan band metal asal Indonesia ini sukses membuat para metalhead yang datang bermosing riang. Gila Depia tampil gahar di atas panggung. Band yang dihuni Madon vokal, Reja gitar, Aan gitar, Sinjo bass, dan Aloyel drum ini memakai pakaian tak biasa hingga mencuri atensi para metalhead. Ya, Madon CS membawa kearifan lokal daerahnya. Selain mengenakan baju tradisional Aceh, mereka juga memainkan alat musik khas provinsi berjuluk Serambi Mekah tersebut, seperti Rapai dan Soreni Kale. Tak lupa mereka juga membentangkan bendera merah putih di atas panggung yang menandakan berasal dari Indonesia. Membuka setnya, Madon mengucap salam menggunakan bahasa Aceh dan dilengkapi kata Assalamualaikum. Dalam video yang beredar, penonton yang datang dari berbagai negara tersebut membuat circle mosh pit. Lagu pertama yang dimontahkan Gila Depia langsung memantik adrenalin penonton untuk bermosing ria. Lewat Instagram, Gila Depia mengungkap rasa bangganya bisa terlibat di Festival Weekend Open Air 2024. Mereka unggah video kompilasi selama festival berlangsung. Very happy to perform with you all guys. Demikian caption yang ditulis. Gila Depia punya tiket menggeprak panggung bergengsi tersebut berkat kemenangannya di kompetisi Weekend Metal Battle Indonesia 2024. Band ini menambah daftar panjang unit cadas Indonesia yang tampil di sana, seperti Burgle Kill, Besides Jasad, dan For Life, Tearing Voice of Baceprot, dan Ludicia. Weekend Open Air Festival digelar mulai 31 Juli sampai 3 Agustus 2024 di Jerman. Pada tahun ini, band cadas raksasa yang tampil antara lain Korn, Amon Amarth, Scorpions, Behemoth, hingga Dragon Force.
19 kembali menggandeng Jeff Scott Soto dalam konser bertajuk Almost Queen. Ahmad Dhani mengatakan ada 21 lagu Queen yang akan dibawakan oleh Dewa 19. Di antaranya Bohemian Rhapsody dan Love of My Life. Berikut informasinya. Band Dewa 19 kembali menggandeng Jeff Scott Soto. Kali ini dalam konser bertajuk Almost Queen. Konser ini digelar dua kota yakni Jakarta dan Yogyakarta. Tepatnya 4 Agustus 2024 di H Club Jakarta dan di Yogyakarta berlangsung di Dewa 19 Restografi pada Rabu 7 Agustus 2024. Pentola Dewa 19 Ahmad Dhani mengatakan hal yang mendorongnya membuat konser tribute to Queen karena ia sangat menggemari Queen sejak usianya 8 tahun. Ini adalah sebuah pagelaran musik yang didasari karena hobi. Jadi bukan karena ingin mencari popularitas atau karena ingin mendapatkan materi ya. Jadi kita membuat acara ini benar-benar ini sebuah peristiwa budaya di mana band terbaik di Indonesia memainkan lagu-lagu komposisi 21 lagu komposisi daripada band terbaik di dunia. Ahmad Dhani mengatakan ada 21 lagu Queen yang akan dibawakan oleh Dewa 19, diantaranya Bohemian Rhapsody and Love of My Life. Untuk konser tribute to Queen kali ini, Ahmad Dhani menunjuk penyanyi asal Amerika Jeff Scott Soto untuk menjadi vokalisnya. Ada juga Lilo Clay Project yang juga ikut tampil bersama Dewa 19 dan teriak di konser tribute to Queen. Waktu itu kita audisi, ya. Waktu kita mau bikin konser ini, Almost Queen kita audisi. Jadi ada Ari Lasso, ada Elo, ada Firza, ada Once, ada Jeff. Kita audisi yang paling bahasa Inggrisnya paling benar cuma Jeff. Jadi kita pilih Jeff. I don't want to know. If he's laughing, I don't want to know. Hah? Tidak, Jeff sama Lilo. Menimpali pernyataan Ahmad Dhani, Jeff berterima kasih karena ia bisa kembali tampil bersama Dewa 19. Apalagi kali ini Jeff ikut dalam konser tribute to Queen yang membuat ia langsung menerima tawaran dari Ahmad Dhani. Well, it's a long answer because when I came here last year to do Bohemian Rhapsody and Rosanna, I didn't know that Danny was such a big Queen fan the way he is. When we were recording Bohemian Rhapsody in the studio, we start talking a lot about Queen. I'm a Queen fanatic. I'm crazy Queen fan. And then I found out Danny is bigger Queen fan than me. So we were talking so much, the whole conversation, we drove everybody around us crazy because all we talked about is Queen. Gitaris Dewa 19 Andra Junaidi Ramadan atau Andra mengatakan tantangan sendiri untuknya membawakan 21 lagu Queen. Andra tak menampik bahwa lagu-lagu Queen sulit untuk dimainkan. Ya pastinya sangat-sangat menantang karena kita sebelumnya belum pernah, saya sendiri maupun bersama Dewa Dhani bikin suatu tribute seperti Almost Queen ini. Dan seperti yang kita tahu lagu Queen itu nggak ada yang mudah. Lagu Queen itu cukup membuat kita nguliknya itu lumayan lama dan kita latihan, seumpama latihan hari ini nih ya, latihan. Terus nggak langsung beberapa hari lagi, mungkin seminggu lagi kita latihan lagi. Itu udah lupa lagi semua. Kenapa itu? Nggak tahu. Mungkin juga ya, tapi susah ya memang ya? Terutama Yuke ya. Kenapa mas? Ya paling tua dia soalnya, udah susah banget. Gila. Jadi ya itu, tapi cukup menantang, cukup menyenangkan, cukup fun untuk mengulik lagu-lagu Queen.
Pemain bass Dewa 19 Yuke Sampurna juga sependapat dengan Andra. Yuke merasa sulit untuk membawakan lagu-lagu Queen. Hampir semua di lagu itu banyak pernak-pernik not bass yang menurut saya belum pernah ketemu di band lainnya. Jelimet banget. Terakhir, Ahmad Dhani mengajak masyarakat untuk menonton konser Almost Queen ini. Tiket konser Almost Queen ini dijual dengan harga Rp1 juta. Mungkin mereka yang belum benar-benar jadi Queen fans mungkin juga bisa akhirnya bisa mengerti bagaimana indahnya komposisi daripada lagu-lagu. Gaya hidup, tertipu investasi, hingga terjerat judi. Inilah faktor utama banyaknya artis dan selebritis kaya raya namun terjerat hutang. Simak rangkuman, siapa saja artis yang terjerat hutang berikut ini. Hutang selama ini identik dengan warga tak mampu, namun siapa sangka kalangan artis dan selebriti yang dikenal kaya raya juga ada yang terlilit utang. Alasan berutangnya pun beragam, mulai gaya hidup, tertipu investasi, hingga terjerat judi. Jumlahnya pun tak sedikit, ada yang mencapai miliaran rupiah. Simak rangkuman siapa saja artis yang terjerat utang berikut ini. 1. Kevin Aprilio. Kevin Aprilio menggemparkan publik pada 2019. Anak dari pasangan musisi terkenal Adi MS dan Memes diketahui sempat terlilit utang sebesar 17 miliar rupiah saat ia baru berusia 25 tahun akibat gagal investasi di Forex. Suami dari Visi Melanie ini diketahui sampai menjual sejumlah aset pribadinya, termasuk mobil sport mewah, dan bekerja keras untuk mengatasi masalah keuangan ini. Bahkan ia sampai membutuhkan waktu 4 tahun untuk melunasi utang tersebut. 2. Denny Caknan. Penyanyi dangdut koplo Denny Caknan sempat berada dalam masa suram. Hal ini dikarenakan ia memiliki utang mencapai 120 juta rupiah akibat kecanduan judi online. Suami Bella Bonita ini bahkan rela berbohong agar mendapatkan pinjaman uang dari orang-orang terdekatnya. Namun kini pelantun widodari tersebut sudah berhenti dari kecanduan judi online. 3. Delon Tamrin. Penyanyi jebolan Indonesia Idol Delon Tamrin juga pernah terjerat utang dengan jumlah yang tidak sedikit. Dari informasi yang tersebar, Delon disebut memiliki utang hingga miliaran rupiah akibat judi bola. Kebiasaan berjudi Delon tampaknya cukup berdampak pada hubungan pernikahannya yang pertama. Ya, ia dan istrinya Yaslin Wang kala itu sampai bercerai. 4. Angela Lee. Artis cantik Angela Lee kerap tampil glamor dengan barang-barang branded yang selalu dikenakannya. Namun siapa sangka bahwa ia pernah terjerat utang mencapai 26 miliar rupiah. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Angela Lee memiliki banyak utang karena terlibat dalam praktek penipuan dalam bisnisnya. Dia berharap agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. 5. Jonas Revano. Artis lainnya yang pernah terlilit utang dalam jumlah besar adalah Jonas Revano. Kejadian tersebut berlangsung pada 2014 lantaran ia ingin membeli motor gede Moge, padahal sebelumnya ia sudah memiliki utang sebesar 1,3 miliar rupiah. Untuk melunasi utang tersebut, Asmiranda bahkan harus menjual rumah dan mobil Alphard yang dimilikinya. Demikian ulasan Oke John seputar 5 artis pernah terlilit utang ratusan juta hingga miliaran. Dan kita bergeser ke topik terakhir, saudara, yakni mengenai game judi online yang saat ini sangat marak terjadi di Indonesia. Tingginya tingkat peminat judi online tak lepas dari promosi gila-gilaan hingga menyeret artis papan atas serta selebgram. Dan inilah, saudara, salah satunya video dari artis Wulan Guritno yang diduga mempromosikan judi online. Dalam video ini, Wulan Guritno mengenalkan sebuah game online yang sudah terakreditasi sebagai situs resmi dan bersertifikat. Namun, dari iklan promosi game inilah, Wulan Guritno kemudian diperiksa oleh polisi. Artis Wulan Guritno saat itu diperiksa hampir 7 jam. Dan setelah diperiksa, ia tak memberi komentar terkait materi penyidikan dan situs judi online yang diduga dipromosikannya di media sosial. Wulan hanya mengapresiasi kinerja tim penyidik.
Selain Wulan Guritno, kemudian juga ada artis bernama Yuki Kato yang juga diperiksa polisi terkait promosi judi online ini. Menurut informasi polisi, Yuki diperiksa di Bareskrim Polri pada hari Sabtu 23 September 2023. Ia diperiksa selama kurang lebih 4 jam dan mendapat 23 pertanyaan dari tim penyidik. Selanjutnya ada juga pedangdut Cupi Cupita yang diperiksa oleh penyidik atas dugaan kasus promosi judi online. Pedangdut asal Bandung ini dicecar lebih dari 20 pertanyaan oleh polisi. Dan yang paling terakhir, di antara deretan artis yang diperiksa karena dugaan promosi judi online, ada juga Amanda Manopo. Diperiksa tanggal 2 Oktober 2023 lalu, bintang sinetron Ikatan Cinta ini mengaku tak tahu jika ada unsur judi online dan hanya sebatas game online saja yang diketahuinya. Amanda diperiksa selama 10 jam oleh penyidik dan menyebut ini adalah sebuah kesalahpahaman. Mengenal judi online, saudara, perputaran uang seputar judi online ini cukup fantastis. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat dari tahun 2017 hingga 2022, transaksi judi online di Indonesia ini mencapai 157 juta dan total perputaran uangnya mencapai 190 triliun rupiah. Pantas perputaran uangnya sangat besar, saudara. Usut punya usut, Indonesia bahkan menduduki peringkat pertama pemain judi slot di dunia. Total sebanyak 201.122 pemain. Isu perselingkuhan kerap menghiasi rumah tangga para artis dan selebriti. Bahkan, beberapa kasus perselingkuhan artis bikin geger tanah air. Ada pula video syur yang beredar menghiasi isu perselingkuhan tersebut. Simak para artis cantik yang berselingkuh dan akhirnya meninggalkan pasangannya. Isu perselingkuhan kerap menghiasi rumah tangga para artis dan selebriti. Bahkan beberapa kasus perselingkuhan artis bikin geger tanah air. Karena ada pula video syur yang beredar menghiasi isu perselingkuhan tersebut. Seperti yang dilakoni Cut Tari dan Gisela Anastasia. Simak para artis cantik yang berselingkuh dan akhirnya meninggalkan pasangannya. Gisela Anastasia. Video syur dengan Mikhail Yukinobu menjadi bukti perselingkuhan Gisela Anastasia. Pasalnya saat video itu dibuat, Giselle masih menjadi istri Gading Martin. Giselle pun telah membenarkan bahwa wanita dalam video adalah dirinya. Cut Tari. Begitupun Cut Tari yang mengakui dirinya adalah wanita dalam video asusila bareng Ariel Noah. Kala itu Cut Tari masih berstatus sebagai istri Johannes Jusuf Subrata. Meski sempat menerima, Johannes Jusuf Subrata menggugat cerai Cut Tari setelah 4 tahun skandal berlalu. Krisdayanti. Sebelum hidup bahagia bersama pasangan masing-masing yang sekarang, Krisdayanti dan Anang Hermansyah pernah menjadi couple goals pada masanya. Namun sayang, kebahagiaan itu harus dinodai dengan perselingkuhan yang dilakukan Krisdayanti dengan Raul Ramos tahun 2009. Krisdayanti memang tak langsung mengakui bahwa dirinya selingkuh. Namun usai beberapa tahun kemudian, setelah sah menjadi istri Raul Ramos, Krisdayanti akhirnya mengakui bahwa dirinya berselingkuh dan didukung dengan kesaksian Aurel dan Azriel. Tamara Blazjenski. Kehidupan rumah tangga Tamara Blazjenski dan Teuku Rafli Pasyawal yang berjalan harmonis selama 10 tahun. Badai dalam rumah tangga mereka pun terjadi setelah Rafli menuduh sang istri telah berselingkuh dengan model tampan Mike Lewis. Akhirnya Tamara dan Rafli pun bercerai pada tahun 2007. Setelah berpisah, Tamara pun menikah dengan Mike Lewis Februari 2010 di Bali. Namun rumah tangganya hanya bertahan 2 tahun hingga akhirnya memutuskan berpisah. Stefians Agnesia dikenal romantis dan jauh dari kabar miring. Nyatanya rumah tangga Samuel Rizal justru berakhir di meja persidangan. Pemeran Adit dalam film Eiffel I'm in Love tersebut bercerai dengan Stefians Agnesia setelah mengarungi bahtera rumah tangga selama hampir 4 tahun.
Keputusan mereka bercerai diduga karena Steffi memiliki pria idaman lain. Tyas Mirasih dan Raydan Sujono kini telah resmi bercerai. Seperti diberitakan Tribun Seleb, sidang cerai Raydan Sujono dan Tyas Mirasih kembali digelar Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin 20 September 2021. Dalam sidang yang beragendakan kesimpulan, keduanya dinyatakan resmi bercerai. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Raydan Sujono kepada Tyas Mirasih. Sementara itu, teka-teki penyebab perceraian Tyas Mirasih dan Raydan Sujono perlahan mulai terkuak. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program PopSpot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Popnews Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.